Ya, Bante, permisi Bante, mau tanya Bante. Tanya mengenai, saya lihat itu di masyarakat umum itu, terutama di kalangan Buddhis itu, mm, jana itu identik dengan tingkat kesucian, Bante. Jana kenapa? Itu identik dengan kesucian, Identik ya, dengan tingkat tingkatan kesucian. kesucian. Ya, dan kemudian seberapa penting jana dalam agama Buddha itu, Bante. Ya, makasih Bante. Jana sangat penting dalam agama Buddha. Tetapi yang disebut jana di sini adalah jana dalam konteks yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh agama Buddha, yaitu ajaran Sang Buddha. Oleh karena istilah jana secara awam itu apapun yang dicecar itu di apa ya? Kalau lebih gampangnya bicara itu dipelototi, itu namanya jana. Apapun yang dipelototi. Mempelototi apa? Dengan kebencian, dengan keserakahan, namanya jana. Nah, termasuk juga mempelototi seseorang, nah, entah itu dengan nafsu birahinya, dengan cinta kasihnya, atau dengan menyertakan pengertian tentang kematian, atau dengan meta cinta kasih, atau dengan ketidakindahan, yaitu asubha. Semuanya itu jana. Jana dibedakan menjadi dua, yang aku salah dan yang ku salah. Ya, yang dimaksud dalam agama Buddha ini khusus yang kusala jana. Mempelototi objek dengan menyertakan nilai-nilai luhur. Dan itu menjadi sangat penting. Menjadi apa? Praktik seseorang. Yang kalau dalam agama Buddha, tradisi Theravada ini, jana itu ya segala hal yang indera ini ketahui dengan disertai nilai-nilai luhur, termasuk yang utama adalah nilai kebijaksanaan, yaitu anicca, dukkha, anatta. Tapi dalam hal ini nilai luhur yang lain seperti dikatakan tadi tentang metta, karuna, mudita, upekha. Nah, itu juga hal yang patut dan merupakan nilai luhur. Sehingga jana ini tidak harus mengacu ke urusan samatha bhavana, tetapi juga mengacu ke vipassana bhavana. Vipassana bhavana juga ada jana. Namanya lakhanupanijjhana. Istilahnya ada lakhanupanijjhana. Jana dalam vipassana, yaitu memperhatikan objek sebagai keberadaan yang tidak kekal, atau sebagai keberadaan yang padam, atau tidak mampu bertahan, yaitu dukkha. Nah, dan satu lagi adalah sebagai keberadaan yang tidak ada diri, anatta. Istilahnya adalah lakhanupanijjhana. Nah, vipassana bhavana ini mengarah ke tingkatan-tingkatan kesucian. Oleh karena di sana dasarnya adalah 4 kebenaran Arya, yang dari 4 kebenaran Arya ini dikemas sedemikian rupa, dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendapatkan penyimpulan tentang sebagai yang anicca, yang dukkha, dan anatta.
Hanya di tradisi Theravada banyak jana itu diasosiasikan khusus sama bhavana, yang sebetulnya tidak pasti harus ke samatha bhavana saja. Termasuk ke vipassana bhavana juga. Sedangkan di tradisi Mahayana, nah jana itu justru sudah bersetara atau identik dengan kesucian. Sebagaimana yang salah satu tradisi yang sangat terkenal hingga sekarang, namanya tradisi Zen. Zen itu bahasa Jepang. Dari bahasa Mandarinya itu Chan. Chan itu bahasa Mandarin, sadapan dari bahasa Pali jana. Yaitu tradisi jana. Tradisi Chan ini atau Zen ini mengerti tentang pelaksanaan bhavana, baik samatha bhavana, vipassana bhavana itu sebagai keberadaan jana, dan itu adalah yang utama dan yang tertinggi. Dan itu memang demikian. Kalau jana itu sudah ke samatha bhavana dan vipassana bhavana, acuannya enggak ada yang lainnya lagi sudah. Memang itu yang paling tinggi. Jadi tidak soal kalau jana itu dikatakan yang paling tinggi, yang tertinggi setara dengan tingkatan kesucian, ya. Oleh karena salah satu pengertian jana itu adalah vipassana jana juga. Sebutannya adalah Lakkhanu Panijjhana. Tambah bingung atau mengerti? Ya. Ama ngerti enggak? Usaha ngerti ya. Iya. Iya, kalau dalam keseharian jana, akar kata ja itu ditambahi abi. Abi artinya besar. Memelototi mata besar. Abija. Abija itu apa? Abija itu sudah nama lain dari keserakahan. Abija wisama loba. Ingat enggak? Kata abija di sana mengacunya khusus ke banyak ke urusan mencecar dengan ini keserakahan. Dengan nafsu keserakahan namanya abija. Uja mencecar dengan kebencian. U artinya naik, ja artinya memelototi. Uja artinya mencecar dengan misalnya yang sama-sama makan gitu ya. Yang satu ini mempelototi salah seorang. Ini orang dari mana ini? Cara makannya kok kayak begitu rupa. Dengan dengan sesuatu yang tidak bagus mempelototi. Menggunakan akar kata yang sama ja ini. Ada juga beberapa gitu ya yang duduk ini namanya paja. Pakja. Ja ditambahi pak di depan awalan. Tepekur, terbengong-bengong. Dari akar kata yang sama itu mengarahnya ke berbagai pengertian. Ja sendiri artinya memelototi atau mencecar gitulah, menatap. Atau juga akar kata membakar juga bisa. Jadi dalam hal ini jana adalah proses membakar kotoran batin.
Jana adalah mempelototi objek, bukan hanya dipelototi begitu saja, tetapi dipelototi dengan menyertakan nilai-nilai luhur. Soalnya kalau tidak secara sengaja mempelototi dengan nilai-nilai luhur, secara naluriahnya akan disertai oleh kotoran batin. Sudah pasti. Jadi harus dipastikan, harus diyakinkan oleh diri sendiri ini sudah menyertakan nilai luhur apa belum? Nah, dalam memperhatikan objek, yaitu dalam bermeditasi inilah. Anumodana, ya. Sabitiyo wiwajanto